Halo, selamat pagi para YouTuber yang menyaksikan channel kami di YouTube. Saat ini saya berada di sebuah taman yang begitu indah. Nah, saya bersama dengan seorang seorang yang bisa dibilang luar biasa, bos ini. Lihat aja dari jenggotnya, dari gayanya aja udah menunjukkan seseorang yang luar biasa. Namanya adalah Santiamer Sialoho ya. Abang ini mencetuskan sebuah opini yang mengatakan bahwa sebenarnya apa bang istilahnya? Center of Gravity, COG. Oh, Central of Gravity. Jadi kalau pusat dari gravitasi ya? Bukan, pusat kekuatan. Pusat kekuatan. Bangsa. Jadi kayak fisika ini gravity. Pusat kekuatan ya. Pusat kekuatan dalam ilmu politik kali itu ya. Ilmu politik. Militer juga. Militer juga ya. Sangat ya. COG ya. Central of Gravity. Ya. Nah, ini menarik. Kalau kita perhatikan bahwa Central of Gravity itu ternyata Jakarta bukan COG-nya ya. Ya, bukan COG Indonesia lah. Bukan COG Indonesia. Nah, bisa Abang sedikit menjelaskan apa yang dimaksud COG ini, Bang? Ya. Terima kasih Boy ya, kesempatan ini. Jadi COG atau Center of Gravity atau pusat kekuatan suatu negara atau bangsa atau suku bangsa itu jarang diketahui oleh umum. Jadi pada umumnya ini diketahui oleh militer ya. Tetapi kita bangsa Indonesia harus tahu, termasuk orang awam. Nah, jadi Center of Gravity atau pusat kekuatan itu adalah pusat di mana kalau itu diserang oleh musuh, kekuatan itu maka hancurlah negara itu, runtuhlah negara. Runtuh itu ya. Itu namanya Center of Gravity. Contoh orang Batak. Ya. Di mana Center of Gravity Batak? Di Bonapasogit lah. Bukan, itu kan kewilayahan. Oh. Nah, lokasinya bisa tetapi tetapi senternya itu adalah di DNT itu sebenarnya, ya Dalihan Natolu. Cuma praktiknya Dalihan Natolu Batak itu cuma di adat peradatan, tidak keluar dari lingkup itu. Kalau bisa keluar dari lingkup itu luar biasa Batak itu. Jadi Batak itu tidak bisa dicerai-beraikan, selalu ada DNT. Jadi COG itu bukan melulu lokasi, fisik ya? Bukan ya? Bisa fisik, bisa pada saat yang tangible, ya kasat mata, bisa yang tidak kasat mata. Bisa dua-duanya sekaligus. Kalau Batak itu intangible, yaitu DNT. Nah, ini justru COG-nya orang Batak di DNT, Dalihan Natolu ya. Cuma aplikasinya hanya di adat. Ada. Nah, seandainya ini bisa ditransformasikan keluar, luar biasa Batak ini. Nah, bagaimana supaya itu bisa kita keluar dari DNT? Iya. Ya kita harus praktikkan dalam hidup sehari-hari. Ketika kita bekerja di suatu perusahaan atau di instansi pemerintah, terapkanlah nilai-nilai DNT itu. Bukan DNT-nya, nilai-nilai DNT itu. Soba marhula-hula, elek marbun, terus mana mardongat itu. Terus sudah penobat, sial-sial, popatu sial-sial bertetangga kan, setia. Nah ini diterapkan nilai-nilai itu. Jangan hanya di adat aja. Kalau udah di adat aja kan tidak ada dampak apa-apa. Nah, Abang sendiri kan dengar-dengar salah satu pendiri dari Batak Center dan dari juga bagian dari Batak Center ya. Iyalah, ya. Gimana ini kalau hal ini bisa menjadi program atau sesuatu yang bisa dikerjakan di Batak Center gitu untuk COG DNT ini tadi yang sudah dijelaskan. Ya, saya pikir perlu sosialisasi ya, penyadaran. Dan kita juga dalam praktek dalam hidup sehari-hari harus mempraktekkan. Sekarang coba lihat, orang muda ngomong sama orang tua sopannya nggak karu-karuan lagi ya. Orang tua sama anaknya juga nggak karu-karuan. Nah ini harus dipraktekkan mulai dari keluarga. Praktisnya itu bagaimana? Ya didiskusikan dulu lah, ya dibicarakan para orang tua. Ini para orang muda juga perlu kita ikutkan karena mereka kan nggak tahu. Jadi sosialisasi menjadi kuncinya ya. Kuncinya supaya mereka tahu. Itu tadi berarti ya nanti ke depan berarti Batak Center perlu mensosialisasikan ini lebih ke
lebih gencar lagi ya. Betul. Nah sekarang saya tertariknya dengan tadi pembahasan kita soal COG ini. Ya. Nah dulu kan Indonesia pernah diserang oleh Belanda ya. Lalu Jakarta waktu itu kan dikuasai oleh tentara Belanda ya. Batavia lah, Batavia. Ya. Nah ketika itu Soekarno memindahkan ibu kota DKI Jakarta ke Yogyakarta. Apakah itu semacam COG yang orang Belanda berpikir kalau Jakarta saya taklukkan maka Indonesia bisa takluk. Ternyata cerdas juga si Bung Karno ini ya. Gimana Bang penjelasannya Bang? Ya jadi gini ya, teori center of gravity ini ada dua sebenarnya. Ya, penganjurnya ini ada namanya von Clausewitz ya, sama itu dari barat. Ada Grand Master Sun Tzu ya, Grand Master strategi Sun Tzu ya. Jadi dari timur dari barat dan timur. Nah, von Clausewitz ini adalah seorang jenderal Rusia. Teoritisi dari militer. Jadi dia mengatakan soal perang, menang, kemudian COG itu dia ada teorinya. Demikian juga Sun Tzu. Agak berbeda. Kalau misalnya si von Clausewitz itu filosofi berperang itu hantam musuh, konfrontasi, paksa mereka mengikuti kemauan kita. Itu von Clausewitz. Itu makna daripada perang. Tapi kalau si ini bilang si Sun Tzu beda lagi. Sun Tzu ini dari Cina ya? Dari Cina, dari Cina. Jadi apa hakikat kemenangan itu? Hakikat kemenangan itu tidak menghancurkan musuh, tidak. Itu kalau Sun Tzu. Sampai nanti center of gravity itu bagaimana? Di barat ya, merumuskan COG daripada barat itu 20 tahun. Oh ya? 20 tahun. Luar biasa ya? Iya, jadi COG menurut von Clausewitz adalah ya, seluruh pusat gerakan atau kegiatan di mana seluruhnya itu bergantung kepada gerakannya itu bergantung kepada itu ya itu tadi, dan seluruh kekuatan kita atau kekuatan negara dipakai untuk menghantam itu, barulah dia bisa menang. Itu kalau barat. Tapi kalau Sun Tzu bilang kenali dirimu, kenali lawanmu, kenali kekuatanmu, kenali kekuatan dan kelemahan lawan. Di mana posisimu, posisikan dirimu sehingga kau bisa memenangkan pertempuran. Itu filosofinya. Jadi center of gravity adalah pusat di mana kalau itu diserang musuh maka takluklah negara. Contoh, tadi Boy sudah bilang ya, ketika Belanda mengagresi Indonesia baru merdeka itu, baru merdeka. Dihajarnya Batavia, ibu kota Republik Indonesia. Pikir aja kalau Indonesia takut, karena dia pikir ini COG-nya gitu loh, COG-nya Indonesia. Padahal enggak, pindah ke Jogja, pertempuran berlangsung terus. Kemudian ketika tentara sekutu menghantam ini Jepang, ini dihantam bukan Tokyo kan, bukan Tokyo tapi Hiroshima dan Nagasaki, bukan Tokyo. Nah, artinya apa? Amerika sudah tahu bahwa COG daripada Jepang itu bukan di Tokyo, tapi di Hiroshima dan Nagasaki. Karena di sana lah para pusat samurai, ya, dan kerajaan itu Kaisar Hirohito memerintah. Itu kan pusat kekuatannya Kaisar itu. Kalau Kaisar takluk ya udah, bukan di Tokyo dia kan. Makanya dihajar itu. Nah, demikian juga kenapa sudah dikuasai Belanda Batavia ini dan Jakarta pindah ke Jogja, pertempuran tetap. Di mana pusat kekuatan bangsa Indonesia? Di semangat daripada persatuan kesatuan itu. Dan ini ya dari para militer dulu, para tentara kita. Dan ini semangat merata. Kesatuan dan persatuan itu. Merata mulai dari pimpinan sampai yang terkecil, bukan bisa separuh-separuh. Itulah pusat kekuatan itu. Itulah Indonesia. Nah itu harusnya mestinya hal seperti itu dipelihara dengan baik oleh bangsa Indonesia ya. Bukan dipelihara, kalau bangsa Indonesia ini mau eksis dan tegak untuk berdiri ya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan utuhnya jati diri Indonesia yang Pancasila harus dipertahankan. Siapapun yang mengganggu ini harus disikat. Ideologi apapun yang mencoba harus disikat. Tidak perlu usir dari negara Republik Indonesia. Nah sekarang kan situasinya dunia sekarang kan seperti dikatakan perang itu sudah tidak secara fisik lagi ya. Jadi lebih banyak perang ideologi, perang syarat dan lain sebagainya lah gitu, atau perang politik atau perang ekonomi. Nah
Nah kalau kita bandingkan dengan zaman dulu itu beberapa puluh tahun yang lalu, tentu ada perubahan paradigma di situ ya. Nah bagaimana supaya berarti masing-masing bidang itu punya COG-nya dong, kayak misalnya ekonomi, politik itu punya COG-nya. Contohnya misalnya begini, kenapa negara-negara maju seperti misalnya Amerika, Amerika kan pusat pemerintahannya di Washington DC, tapi pusat bisnisnya di New York lah, New York misalnya gitu. Itu juga dengan di Australia, pusat pemerintahannya di Canberra, tapi ininya di Sydney. Beberapa negara juga seperti itu ya, banyak beberapa negara yang berarti mereka sudah bisa menangkap COG masing-masing dari aspek politik, sosial, aspek ekonomi. Nah, gimana kalau Indonesia melihat bahwa pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur itu, apakah aspek-aspek itu dipertimbangkan oleh pemerintah kita juga? Menurut perspektif abang itu? Ya harus itu. Jadi aspek pertama ya orang bilang bahwa Jakarta ini pusat kekuatan kultur, Jakarta ini pusat kekuatan ekonomi, Nah, itu kan parsial. Ada juga pusat kekuatan daripada kelompok-kelompok atau partai tertentu Jakarta ini. Makanya kenapa kalau misalnya itu pindah ke Kalimantan ribut ya kan? Kenapa? Karena pusat kekuatannya jadi enggak ada. Nah, kan gitu. Ada kepentingan dong. Ada kepentingan dong. Nah jadi itu masalahnya. Makanya supaya kita bisa menalar setiap berita dia di WhatsApp grup atau apa kan bisa menganalisa. Oh ini kan gitu. Nah konteks tadi itu Jakarta itu ya pindah ke sana. Memang setiap kultur, kebudayaan, ekonomi ada kekuatannya. Itulah yang saya bilang. Tapi pusatnya itu di mana? Itulah center itu tadi. Pusat seluruh kegiatan dan gerakan. Itu tadi, ini kan gerakan-gerakan. Nah pusatnya apa? Ya semangat itu tadi. Jadi semacam resultantenya nih kan. Jadi bukan ekonomi. Oh nanti ekonomi di sana. Ya kalau kita lihat dari sisi itu ya. Yang kedua dari sisi pertahanan. Kalau lihat Jakarta ini, pertahanan ini terbuka. Ya sama dengan misalnya Sumatera, ya dari arah barat sana kosong itu. Nah Pulau Jawa dari selatan kosong. Begitu semua apa? Habis. Ya kan? Tapi kalau Kalimantan Timur, Penajam, coba. Nah, dari sini dari mulai Pulau Jawa udah berlapis dia. Ke Sumatera ada pertahanan. Ke sana lagi ada Sulawesi. Ke sana ada Malaysia. Jangan lupa loh. Ya. Struktur masyarakat daripada Penajam atau Kalimantan Timur itu adalah orang Dayak. Dan itu kan mereka di Kalimantan Utara sana kan ke Malaysia itu orang Dayak. Nah, itulah pertahanan berlapis. Dan mereka ini mempunyai kekerabatan yang kuat di dunia ya. Dayak. Jakarta mana? Saya mau tanya. Apa di sini? Ada semangat persatuan di sini enggak? Di sana. Malah cocek ya. Orang Jakarta rata-rata cocek. Coba yang kemarin itu. Kesatuan mereka langsung apa kan? Keluar. Nah itu. Jadi kalau ini misalnya pindah, karena Jakarta ini adalah pusat kekuatan daripada ormas atau apapun ya, tertentu loh ya. Besar dia. Kalau ini pindah habis dong kita. Itulah analisa. Wah, luar biasa ini. Gitu. Ini analisa dari seorang alumnus Lemhanas ini. Jangan main-main juga. Iya gitu. Nah, jadi luar biasa sekali. Jadi penjelasan abang ini saya pikir penting ya. Penting sekali diketahui oleh masyarakat. Jangan terprovokasi, jangan terpengaruh dengan di sana tidak ada air, itu kan hal kecil. Sekarang aja kan dengan teknologi air laut aja bisa bikin jadi air. Di sana bekas tambang lah, yang bikin bekas tambang justru harus direklamasi. Uangnya dari mana? Soalnya pemerintah yang tidak memang uang. Saya melihat gini bang, kekuatan negara-negara sekarang ini kan saya berpikir bahwa Cina ini menjadi kekuatan yang luar biasa dan Amerika ini kayaknya nggak ada giginya lagi gitu. Terus, jadi saya pikir jangan-jangan Cina ini sudah memiliki COG agenda tertentu. Ya, mereka COG-nya pasti punya luar biasa.
Gimana Abang mau lihat negara Cina ini? Jadi kalau Cina ini kan sejak zaman Genghis Khan sebenarnya mereka sudah punya filosofi obor itu one belt one road. Bukan sekarang aja, bukan pemerintahnya Jinping, tapi ini memang sudah visi mereka itu dari dulu. Tetapi setiap negara memang punya COG. Tetapi kita lihat apakah Cina ini adalah suatu bangsa yang ekspansif dalam sejarah kan tidak. Mana sih pernah Cina itu menjajah? Yang ada itu dulu adalah Genghis Khan, ya, Mongolia itu dulu, terus masih. Tapi sekarang mana ada dalam sejarahnya Cina mereka pernah menjajah? Dia misalnya di bidang ekonomi ya. Jadi jangan khawatir, kalau nanti itu dikuasai Cina, nenek moyang itu dari mana? Enggak lah. Mana sejarahnya? Orang Cina juga itu menyebarkan agama Islam di Indonesia, ya, Wali Songo. Tidak ada mereka itu berniat menguasai. Nanti dikuasai dari Korea. Jadi jangan terlalu pesimis, berprasangka ya. Jangan sujon lah. Mari tabayun, mari kita tabayun. Jangan sujon. Dan juga saya rasa orang investor Cina itu mereka mau kerjasama itu sangat welcome ya. Kalau konteks bisnis ya, Indonesia juga welcome. Yang kita himbau dari pemerintah ini adalah jangan mengeksploitasi lahan-lahan adat, jangan itu dijual. Tetapi kalau HGU hak pakai ya silakan aja. Tetapi di dalam menentukan HGU hak pakai libatkan masyarakat supaya mereka juga dapat bagian. Jadi kalau misalnya sudah di HGU atau hak pakai kan masa tertentu. Nah, kalau masa tertentu sudah habis kan tanah kembali kepada pemiliknya. Nah, yang kita permasalahkan sekarang ini jangan beralih menjadi milik asing. Nah, dan kalau kita pelajari data-data dari Kementerian ATR ya, kebanyakan itu adalah HGB dan HGU. Tetapi ada orang-orang tertentu yang mempolitisasi ini seolah-olah ini sudah menjadi milik, yang nggak bisa lah melanggar undang-undang itu. Nah, jadi harus diluruskan lagi. Kenapa? Yang ngomong begitu adalah yang COG-nya terancam. Gitu ya. Itu, yang COG-nya terancam itu. Aduh, ini kalau kita teruskan ini bisa panjang ini, Bang. Lain kali ya. Kita sambung. Ya, oke. Sahabat YouTube yang ada di channel ini, terima kasih banyak sudah menonton video kami. Bersama saya di sini Boy Tonggor Siahaan dari Batak Center Corner menyampaikan bincang-bincang santai bersama dengan Santiamer Salahi. Horas, jua-jua.